Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang di saat satu peningit mengalami berbagai macam cobaan, ujian, tantangan, dan rintangan. Ketika bumi benar-benar telah dipenuhi oleh kesewenang-wenangan dan kezaliman, maka Allah Tuhan semesta alam akan mengirim seorang utusannya. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi dipenuhi oleh kesewenang-wenangan dan kezaliman. Satria Piningit disebut sebagai sosok yang diutus oleh Tuhan semesta alam di akhir zaman untuk membawa kemakmuran di sekitarnya. Selain itu, disebutkan pula bahwa Satria Piningit adalah sosok pemimpin yang adil dan akan memberantas kezaliman yang terjadi sebelumnya. Sebagai orang yang dipilih atau sebagai orang pilihan, memang sangatlah berat perjalanan yang dialami oleh Satria Piningit dari berbagai macam problema hidup berupa tantangan dan rintangan dalam kehidupan sehari-hari yang dialami oleh sang yang terpilih. Tidaklah mudah, sehingga sebahagian orang yang mau mencoba menjalani hidup yang dialami oleh orang pilihan seperti Satria Piningit kebanyakan tidak sanggup, dikarenakan begitu banyaknya tantangan dan cobaan yang dialami. Namun, sebagai orang pilihan, beliau senantiasa dikawal, dijaga, diawasi, serta selalu diberi petunjuk sebagai jalan keluar untuk menghadapi segala macam cobaan, tantangan di dalam menjalani hidup sehari-hari. Ketika beliau mendapat hinaan maupun cacian dari lingkungan di sekitarnya, beliau senantiasa berusaha untuk menahan diri dengan tidak membalas perbuatan yang mereka lakukan terhadap dirinya. Inilah kelebihan yang dimiliki oleh Satria Piningit ketika menghadapi lingkungan yang sudah tidak lagi mengutamakan nilai-nilai moral, tata krama, welas asih, serta saling menghargai, seperti berperilaku baik kepada sesama. Satria Piningit sadar, beliau tahu bahwa di akhir zaman ini, manusia sudah terlena dengan kemewahan dunia yang menyilaukan. Manusia berlomba-lomba mengejar dunia
mencari popularitas, mengejar harta, pangkat dan jabatan untuk meraih kesuksesan di dalam kehidupan di dunia ini. Akan tetapi mereka lupa bahwa ada kehidupan selanjutnya bila manusia sudah meninggalkan dunia ini, yaitu ketika jiwa berpisah dengan raga. Beliau juga menyadari bahwa apa yang beliau alami adalah kehendak yang maha kuasa. Olehnya itu, beliau tidak membalas perlakuan buruk terhadap dirinya. Satrapiningit menyadari di akhir zaman ini manusia sudah tidak lagi mengutamakan budi pekerti. Manusia lebih mengutamakan hidup bermewah-mewah, sehingga mereka menjadi lupa bahwa di suatu saat nanti, bila ajal tiba, semua yang dimiliki, yaitu harta benda yang mereka tumpuk, yang mereka miliki itu, akan ditinggalkan dan tidak akan dibawa pergi sampai di alam kematian. Untuk itu, Satrapiningit senantiasa sabar dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan emosi kepada orang-orang yang menyakitinya. Sekalipun beliau betul-betul disakiti, namun beliau selalu mengingat akan Tuhannya dan beliau percaya bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu sebagai tempat berlindung, serta meminta pertolongan yang harus diikuti perintahnya, seperti sabar menghadapi cobaan dan ujian hidup, baik itu datangnya dari manusia maupun dari yang lainnya. Itulah perintah Tuhan yang senantiasa dilakukan oleh dirinya. Sebagai orang pilihan, tidaklah mudah dalam menghadapi tantangan-tantangan yang membuat beliau sakit hati dalam menghadapi orang-orang di sekelilingnya yang sesuka hati berlaku yang tidak wajar kepada sesamanya, termasuk dirinya, yang mendapatkan perlakuan-perlakuan buruk. Sebagai kekasih pilihan, Satrapiningit selalu ingat kepada Tuhannya, karena hanya kepada Tuhanlah beliau memohon perlindungan atas segala dorongan-dorongan hawa nafsu yang membuat manusia tersesat. Bagi yang sudah mencapai kesempurnaan jati diri atau yang sudah tercerahkan, mereka tidak lagi membalas kejahatan dari orang lain, dikarenakan mereka memahami apa yang mereka alami adalah sudah menjadi ketentuan serta takdir dari Yang Kuasa. Karena tanpa izin dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, tak akan mungkin sesuatu itu bisa terjadi. Karena Tuhanlah sebagai pemilik kekuasaan yang absolut, yaitu kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Kiranya
apa yang menjadi pembahasan di video pendek ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan, dimudahkan dari segala urusan, dan semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.